Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah teman-teman, alhamdulillah bisa share lagi kegiatan hari ini, dan ini tuh terusan video yang kemarin karena videonya itu takut kepanjangan ya teman-teman, jadi saya bagi dua aja. Nah tadi kang servisnya belum pulang ya teman-teman, masih dioprak-oprek gitu televisinya, dan alhamdulillah sudah ada gambarnya. Nah karena kelamaan takutnya ya videoin tukang servisnya, dan itu saya juga nyuri-nyuri videonya ya teman-teman karena agak risih gitu, takutnya si kakangnya itu nggak mau di videoin ya teman-teman karena agak malu-malu gitu. Nah jadi saya juga harus jaga privasi orang ya teman-teman. Nah itu pun saya itu ya Allah berdosa ya udah nyuri-nyuri dikit gitu, tapi insya Allah lah nggak apa-apa gitu ya, karena demi kebaikan juga, hanya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya. Dan dikarenakan menyervis televisinya itu lumayan lama, gak mungkin dong saya itu diam-diam aja ya teman-teman tanpa beraktivitas yang lain. Jadi saya itu mau beres-beres dapur karena belum dibereskan, belum dibersihkan ya teman-teman. Nah jangan salfok juga sama cucian piring saya yang benar-benar menumpuk gitu ya, Masya Allah. Tapi nanti aja lah ya, karena kalau ada tamu seperti ini tuh waktunya dibagi-bagi. Tapi di depan ada Pak suami kok yang menemani kang servisnya ya teman-teman. Jadi beliau itu nggak sendirian. Nah walaupun menemani, Pak suami itu nggak banyak ngomong, dikarenakan kalau nyervis TV itu benar-benar harus fokus ya teman-teman, karena kasihan juga ngelihatnya itu satu persatu mesin-mesinnya itu dicobain. Mungkin beliau itu pengen tahu di mana letak kerusakannya ya teman-teman, karena beliau itu apik banget dalam bekerja, jadi saya itu benar-benar berlangganan sama beliau ya. Nah lanjut lagi ke cerita videonya. Ini saya tuh mau ngelap-ngelap dulu dapur karena Masya Allah benar-benar kelihatannya itu dekil banget kantor saya ya teman-teman, karena bukan apa-apa. Jadi sebelum masak itu ngelihat dapur berantakan seperti ini, kotor seperti ini tuh rasanya mood untuk masak itu hilang ya teman-teman. Nah ini lanjut lagi untuk ngebersihin dulu toples bumbunya, karena beberapa hari nggak dibersihin, debunya itu benar-benar kelihatan ya. Dan untuk lap buat toples bumbu mah terpisah ya teman-teman, jadi dijamin bersih ya. Nah sebenarnya saya itu kangen banget belanja ke pasar, karena untuk beberapa bulan ini saya nggak pernah nginjak pasar ya teman-teman, karena untuk ngidam kalinya itu Masya Allah cuacanya itu gerah banget, jadi bikin males keluar ya teman-teman. Nah insya Allah lah ya, kalau cuacanya itu udah agak adem gitu, tapi nggak tahu kapan ya, insya Allah saya mau ke pasar dulu teman-teman, karena untuk stok bawang merah, bawang putih, pokoknya untuk bumbu-bumbu kayak gitu rasanya itu runcuh banget ya teman-teman kalau beli dari kang sayur gitu. Soalnya kalau harga dari pasar itu kan lumayan murah-murah juga, kita itu bisa stok agak banyak gitu, jadi bisa agak leluasa lah gitu ya teman-teman dalam beberapa minggu ke depan. Tapi nggak apa-apa, disyukuri aja lah ya saat ini mah. Nah teman-teman, ini tuh saya mau mindahin dulu tudung saji susunnya ke atas rak ambalan hijau tadi, dan teko-tekonya saya pindahkan ke rak piring ini, karena alhamdulillah ada teman-teman yang nyaranin untuk mindahin tudung sajinya itu biar nggak kejauhan sama magicomnya ya teman-teman. Jadi kalau mau makan itu nggak berjalan agak jauh gitu, jadi agak dekat, apalagi si kakak si adek kan bisa agak cepet ya kalau mau ngambil makanan. Nah terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah nyaranin untuk mindahin teko dan juga tudung sajinya itu ditukar tempatnya gitu, dan alhamdulillah menurut saya itu lumayan bagus ya teman-teman. Nah menurut teman-teman semua bagaimana nih kelihatannya, tudung sajinya cocok nggak disimpan di sana? Benar-benar bingung ya teman-teman kalau dapurnya itu sempit seperti ini, jadi benar-benar barang-barangnya itu harus pas gitu ditaruhnya, jadi biar kelihatan lega. Nah setelah beres-beres dapur dilanjut lagi untuk masak dulu ya teman-teman, karena belum ada teman nasi. Dan di sini tuh saya pakai mini wok pan ya teman-teman, Masya Allah. Dan ini jangan salpok sama sodetnya, karena saya itu udah beli ya teman-teman sodet silikonnya, tapi karena belum datang nih, jadi saya pakai sodet ini aja, nggak apa-apa lah ya, yang penting nggak merusak barangnya.
Sebenarnya agak aneh juga masak-masak pakai centong nasi seperti ini, tapi mau bagaimana lagi? Kalau pakai sodet besi itu rasanya sayang banget ya, barang kesayangan saya itu cepat rusak gitu ya teman-teman. Nah kalau seperti ini makan enggak, jadi terjaga gitu ya. Oh ya teman-teman, lanjut lagi ke cerita videonya. Ini tuh saya tadi sudah tumis bawang merah, bawang putih dan juga tomatnya, sudah masukkan cabai hijau juga, dan saya juga sudah masukkan goreng tempenya. Dan di sini untuk bumbunya saya pakai kaldu ayam, gula pasir dan juga kecap. Nah tadinya itu mau bikin oseng tempe tapi nggak jadilah ya, karena untuk ngerebus bumbunya itu lumayan agak lama juga, karena di sini kan lagi ada tamu ya, jadi waktunya itu dipercepat saja. Nah walaupun bikin tumis tempe cabai hijau seperti ini, itu rasanya benar-benar enak ya teman-teman, manis gurih gitu. Yang penting itu rasanya ya teman-teman, walaupun kelihatannya itu simple. Nah untuk wajannya tidak dicuci dulu ya teman-teman, langsung aja dipakai masak lagi, karena kemarin itu ada teman-teman yang nyaranin katanya kalau mini wok pan habis dipakai terus panas-panas itu dicuci, nantinya itu anti lengketnya bisa copot-copot ya. Nah karena ini kan habis masak-masak juga, jadi nggak apa-apa lah ya, sekalian saya pakai lagi untuk masak gitu. Nah untuk masakan yang kedua simple juga ya teman-teman, tadi saya itu sudah tumis bawang merah, bawang putih dan juga tomat. Ini saya masukkan jengkol yang sudah digoreng dan juga teri yang sudah digoreng ya. Nah ini tuh pertumisan lagi, dan tadi saya itu sudah tambahkan sedikit air, dan untuk bumbunya saya sudah masukkan sedikit micin dan juga gula pasir. Tadinya itu saya mau bikin sambal jengkol, tapi karena requestan si kakak dan juga si adek, takutnya itu nanti gak bisa makannya merekanya, jadi saya bikin tumisan jengkol teri seperti ini aja. Nah saya barusan masukkan sedikit kecap ya teman-teman, biar ada warnanya gitu, biar gak terlalu pucat. Nah ini untuk teri dan juga jengkolnya diaduk-aduk sedikit, didiamkan sebentar, karena untuk teri dan juga jengkolnya sudah matang ya, sudah digoreng. Dan untuk rasanya sudah diicip-icip juga, sudah pas juga, sudah enak. Dan untuk masakannya sudah matang, ini langsung aja saya tuangkan di wadah ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk menu sederhana saya hari ini ada tumis tempe cabai hijau dan juga ada tumis teri dan juga jengkol. Pokoknya Masya Allah, tabarakallah, disyukuri banget dengan apa yang dimasak hari ini. Habis masak, sudah istirahat sebentar, ini saya mau lanjut untuk cuci piring ya teman-teman. Dan cuci piringnya itu tadi belum dicuci karena saya itu benar-benar mau masak dulu gitu ya, biar jong-jong. Jadi alat-alat masaknya biar dicuci sekalian, biar gak numpuk lagi. Nah kemarin tuh ada teman-teman yang nanya, Bun hamil muda apakah gak ada rasa mager? Kalau ada rasa mager mah ada ya teman-teman, tapi alhamdulillahnya Dede Utun kali ini tuh bisa diajak kompromi, jadi nggak mager-mager amat gitu ya, bisa diajak bekerja, karena saya selalu bilang sambil dielus-elus perutnya ya teman-teman sama Dede Utunnya, untuk baik, untuk soleh gitu, karena saya itu banyak pekerjaan dan juga banyak yang harus diurusin ya, karena si Dede Utun kan punya 2 abang yang harus diurusin pagi-pagi untuk sekolah, rumah yang harus diurusin, dan alhamdulillah Dede Utunnya itu soleh ya teman-teman, dia itu nggak banyak neko-neko gitu, nggak banyak muanya dan juga nggak banyak magernya. Nah kalau mager-mager mah ada ya, yang pastinya yang nama juga ngidam gitu, tapi kalau lagi mager mah saya juga istirahat sebentar, nggak diforsir bekerja terus menerus, karena saya juga tahu ya teman-teman, karena ada dede bayi di dalam perut saya yang harus saya jaga. Tapi kalau kebanyakan istirahat rasanya itu juga nggak enak banget ya teman-teman. Kalau badan lagi sehat, lagi fit, rasanya itu pengen terus-terusan aja bekerja biar semuanya itu cepat selesai. Tapi kalau sudah selesai semuanya mah saya juga istirahat ya teman-teman. Dan kalau udah jam 1 aja gitu, udah udah sholat zuhur, udah bisa langsung tidur siang gitu, jadi bisa istirahat kan. Nah nanti dilanjut lagi untuk pekerjaannya.
Apalagi saat ini mah saya itu cita-citanya ya teman-teman pengen stok video tapi tetap belum bisa, dikarenakan RAM HP-nya itu benar-benar kecil, jadi hanya bisa ngerekam itu untuk satu video saja. Karena kalau sudah ngerekam beberapa video, dibuat untuk satu video aja itu sudah penuh ya teman-teman. Jadi saya itu agak kebingungan juga. Mudah-mudahan kedepannya itu saya bisa mempunyai HP yang lebih banyak lagi RAM-nya dan bisa nyetok video. Jadi kalau satu hari dalam beberapa pekerjaan itu bisa buat 2-3 video ya teman-teman, jadi untuk beberapa hari gitu. Nah kalau saat ini mah nggak apa-apa, disyukuri aja, dijalani aja dulu, walaupun bikin videonya itu untuk satu hari satu kali gitu ya, tetap disyukuri, nggak apa-apa, yang penting badan saya sehat, niat saya itu tetap kuat gitu ya, jadi konsisten kan. Mudah-mudahan kedepannya itu banyak rezeki saya berlimpah, viewersnya itu semakin banyak, subscriber juga semakin banyak, dan yang pastinya itu video saya semakin baik ya, dan dapat menghibur teman-teman semuanya. Saya itu lagi fokus untuk ngebenerin atau memperbaiki video-video saya teman-teman, biar teman-teman itu nggak bosen gitu. Takutnya ada kata-kata saya juga yang salah, yang nggak bikin enak hati teman-teman semua. Nah semua itu saya perbaiki. Dan kemarin juga ada teman-teman yang komen, katanya Bun udah monet belum? Kalau udah monet bisa dong ceritain di videonya bagaimana perjalanan dari awal YouTube sampai ngemonet. Nah insya Allah di video selanjutnya ya teman-teman. Nah dan singkat ceritanya di sini tuh sudah sore hari aja ya teman-teman. Kang servis TV-nya sudah pulang. Saya juga sudah mandi, sudah siap-siap. Ini tuh saya mau pergi ke rumah Uwa ya teman-teman. Nah motor yang di depan itu yang kerudung pink itu mama dan juga adik saya ya teman-teman. Dan di sini tuh saya mau nengokin Uwa yang sedang sakit. Jadi sekalian aja barengan sama mama biar ada temennya gitu ya. Nah ini tuh pulangnya, dan mohon maaf apabila di tempat Uwanya saya nggak record karena privasi banget ya teman-teman. Mohon maaf sekali lagi. Ini tuh pas pulangnya saya itu mau nasi padang ya, ngelihat nasi padang rasanya itu ngiler banget. Jadi Pak suami beliin. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.